Masih aja nggak aktif nomor teleponnya. Kemana sih dia ngilang? Nggak jelas banget. Nggak ada kabar lagi. Dek, gimana? Yang kamu janjiin keuntungan bisa 10-100 kali lipat. Terus kapan kamu mau nebus surat tanah kita? Aduh udahlah mas, kamu tenang-tenang aja terima beres. Kalau ada uangnya pasti aku kasih kamu. Gimana mau beres? Hah? Coba, sekarang kamu sudah ambil semua tabungan kamu sampai habis. Terus mana keuntungan yang tiap hari mana? Ya udah sabar dong, aku lagi usahain ini. Kamu bisa nggak sih kalau misalkan diem gitu nggak usah bawel? Terserah. Kamu bilang Mas Bawel terserah. Tapi kamu sadar lihat kondisi kita sekarang. Beli beras nggak bisa. Mau masak, beli gas nggak bisa. Bayar listrik juga nggak bisa. Dan satu lagi, nggak bisa kirim uang ke orang tua kamu dan orang tuaku. Alah udah berisik. Bisa diem nggak sih kamu? Aku juga lagi pusing tau nggak? Wah. Ti, Surti. Kenapa ya nggak bisa dihubungin? Aku harus temui tuh si Warsi. Perasaan kemarin ada yang sesumbar dah mau beli mobil baru. Ih, hari gini nih gue lihat dia masih jalan aja numpang betisnya. Kemana mobil barunya? Kamu teh bener pisan Yen. Heh, aku emang pengen beli mobil baru. Ya tapi sabar aja. Investasi itu nggak bisa langsung cair, ngerti? Atuh lamun kitu mah nya ngapain investasi? Mendingan oke nabung di bank, bener teh Yen? Kalau gua kate nih, lu tuh hati-hati. Pan lu kagak ngerti, ya pan? Apa jangan-jangan lu udah ketipu sama si Warsi? Sial. Kenapa Bu Yayan malah ngingetin soal itu sih? Aku jadi takut. Aduh, udahlah ya. Aku nggak punya waktu untuk ngeladenin kalian semua. Permisi. Bu Yen, Bu Ibu suka banget nih mancing-mancing orang marah. Lihat, Mbak Surti tuh, mukanya udah kenceng banget kayak mau nelan orang. Hah? Macam kayak singa barong nih. Udah serem. Iya, lagian Bu Yayan sama Bu Iput bisa nggak sih sehari aja nggak julitin orang, nggak ngurusin hidup orang lain. Mai, lu kayak kagak tahu aja mereka berdua nih, Mai. Hari-hari kan vitaminnya ngomel, ngejulit. Kalau sehari kagak ngomel tuh bibir pecah-pecah dari awan, Mai. Hah? Seminggu udah dirawat di UGD. Hah? Intensif lagi. Aduh. Ini tuh bukan gibah namanya. Ini lagi klarifikasi. Itu salah gue di mana coba? Ya itu sama aja Bu Yayen, ngegibah juga namanya. Ih, Tasep. Nggak usah tuh kamu teh cicing, tong pipi lueun. Warsi! Warsi! Buka pintunya! Kenapa chat aku nggak dibales? Warsi! Warsi, buka! Cari Warsi lagi? Ah? Cari Warsi lagi? Iya, Mbak lihat dia nggak? Kayaknya orangnya belum pulang deh. Saya juga nggak tahu dia perginya kapan. Apa jangan-jangan dia pulang kampung ya? Apa mungkin dia emang beneran ada di sana? Soalnya ini udah 2 kalinya aku kesini dan Warsi nggak pernah ada. Kamu udah coba telepon belum? Wah, jangan telepon. Chatting aja semua udah aku coba. Tapi mati handphonenya nggak aktif. Jangan-jangan dia kenapa-napa lagi. Iya juga. Apa terjadi sesuatu ya sama si Warsi? Aduh, nggak bisa kayak gini nih. Mau gimana pun dia tetap harus tanggung jawab sama investasi aku. Ya udah, kamu mending cek rumah orang tuanya. Siapa tahu dia di sana. Saya sih nggak tahu ya alamat pastinya di mana. Cuma nggak jauh kok dari kampung sini. Ya udah, makasih ya Mbak. Kalau gitu nanti aku balik lagi ke sini ya. Mari Mbak. Ibu Yuli, Bu Elsa. Iya, Ti, ada apa? Aku mau tanya Warsi dong. Oh, Warsi, yang rumahnya di blok sana. Emangnya kenapa, Ti? Iya benar, Warsi yang tinggal di sana.
dari kemarin aku cariin dia. Terus aku pengen tanya soal investasi itu. Soalnya dia janji mau kasih keuntungan untuk investasi. Ibu-ibu tahu nggak sih Warsi di mana? Terus investasi ibu-ibu semua ini gimana? Aman? Investasi? Iya. Kamu nggak ngerti maksud kamu? Katanya si Warsi, Ibu Yuli sama Ibu Elsa ini ikut investasi. Makanya ibu-ibu tuh bisa kaya raya kayak gini. Mana ada saya ikut investasi di kampung gini. Orang suami saya aja kerja di bank, jadi saya investasinya di bank. Saya juga investasinya emas, Ti. Apalagi Jeng Elsa, dia malah nggak pakai investasi-investasian. Jeng Elsa kaya dari jualan online. Yaudah ya, Ti. Duluan ya. Iya. Warsi! Warsi! Warsi, buka pintunya, keluar Warsi! Ya ampun, Ti. Apaan lagi sih? Enggak, ini loh, Warsi tuh nipu gue. Soalnya uang gue udah bawa kabur sama dia. Itu Warsi. Oh iya. Mau kemana sih ini, enggak? Ih, lepasin. Sakit deh. Biarin. Lo tuh kurang ajar tau gak sih? Lo janji sama gue untuk kasih keuntungan ya investasi. Tapi mana sekarang buktinya? Lo susah dihubungin. Mana duit gue? Balikin duit gue sekarang. Balikin. Apaan sih? Berisik banget lo berdua. Naon ya teh? Ini nih, Warsi nipu Surti. Saya mah juga nggak ngerti. Lu udah liatin aja dulu. Mana duit gue? Balikin. Ya nggak bisa. Usaha investasi aku gagal. Jadi nggak ada untungnya. Hah? Apa? Lo ngomong apa? Investasinya gagal? Gue gak mau tahu, pokoknya lo balikin sekarang duit gue. Heh, baca. Ini surat yang udah kamu tanda tanganin. Di sini tertulis jelas bahwa setiap usaha investasi itu ada resikonya. Dan kamu udah setujuin di sini kalau nanti ada kerugian apapun, aku nggak akan pernah bertanggung jawab. Iya, lo nipu gue tau gak sih? Lo kurang ajar. Lo tau gak? Lo pakai nama Ibu Yuli buat ngebujuk gue. Sekarang mana buktinya? Mana? Kan? Apa ya kata gue juga? Kena tipu kan lo? Kita teh udah bilangin atunya, jangan semua mau dijual buat invest. Ketipu oge ning tak kamu teh. Balikin duit gue gak mau tahu. Lepasin, balikin semuanya. Bagaimana? Berhenti. Lazim ibu kenapa kan dipisahin sih? Udah cukup. Waduh, bagaimana orang kita udah ingetin dia, tapi dianya tambeng. Kita juga tuh bingung misalkan nanya. Cuman aku bingung banget ya, Lik. Nggak tahu, aku sekarang tuh jadinya kayak nyesel. Harusnya aku nasehatin, kalau kayak gini kan jadi dia yang rugi, kasihan. Terus apa lagi, Ai? Mulai deh kebiasaan kamu tuh selalu nyalahin diri kamu sendiri. Kan kamu udah ngelakuin tugas kamu, Ai. Kamu udah ingetin dia. Kamu nggak bisa terus-terusan gitu dong, Ai. Nggak bisa, Lik. Selagi kita bisa bantu, kita kasih tahu, kita kasih masukan, ya kenapa nggak kita bantu? Kita sebagai manusia emang udah tugasnya buat ngingetin satu sama lain. Tapi kamu juga harus sadar, Ai, kalau pada akhirnya keputusannya ada di orang itu lagi. Lagian kan Bu Yayan juga udah nasehatin, tapi Mbak Surtinya aja yang masih ngotot. Udah, kamu jangan kebiasaan keras sama diri kamu sendiri gini. Ratna, saatnya kamu pulang. Aku tunggu. Ayo. Hai. Masih naik.
Kamu kenapa, Hai? Aku... Kenapa? Hai, barusan kamu kayak orang linglung. Ini kita di jalan, kamu nggak sadar. Kamu nggak lihat tadi ada motor mau lewat. Masa sih? Tadi aku juga lagi... Ya, apa dengar suara nenek-nenek itu lagi? Aku juga barusan denger, Hai. Kayaknya dia sebenarnya jahat ke kamu. Siapapun kamu, kenapa kamu mempermainkan aku kayak gini? Aku bahkan nggak tahu harus percaya yang mana. Aku nggak tahu kamu baik atau enggak. Aduh, gimana ini? Kena tipu lagi. Udah gak punya apa-apa lagi. Investasi bodong dasar. Mas! Mas! Ada apa deh Surti? Hah? Ada apa? Ini mas, investasi aku gagal. Udah gitu Warsi nggak mau tanggung jawab. Dia nggak mau balikin semua uang aku yang hilang. Gagal? Iya. Terus surat tanah kita gimana? Ya itu. Mas! Mas! Tolong! 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 Mas! Mas bangun mas, kamu kenapa? Tolong! Ya Allah, Mas. Tolong angkat dong! Dan kita bawa Mas Arsen ke rumah sakit ya. Iya, ya Allah. Mas! Mas kayak gini sih. Dani, bagaimana tuh keadaannya si Darsan? Hah? Kabarnya lu sama Bang Bro Fahri yang ngantar ke rumah sakit, begono? Iya, emang. Kayaknya sih Bang Darsan tuh kena stroke deh. Ya eleh, kalau gua kata nih Maya, itu lakinya si Surti stroke gegara investasinya si Warsi yang gatot, gagal total, begono? Iya bener tuh. Kesian Mbak Surti. Ibarat kata nih do jatuh ketimbang tangga sama genteng-gentengnya. Mana kagak ada mau tanggung jawab lagi. Nah, itu dia. Kita kan udah berkali-kali ngasih tahu sama si Surti, begono jangan ikut investasi, ya pan? Nah sekarang nih, banda bures, lakinya kena stroke, kan repot sendiri dia. Kamu teh bener pisan atuh yen kumaha henteu stres nepi ka stroke kitu nya. Eta teh hartana teh beak kitu habis-habisan dijual. Kita kasih tahu ge henteu ngaguguk kalah nyombong teu karuan. Ya emang juga sih ya si Surti. Nih kalau begini, supaya kagak jatuh korban lagi, kita kudu datengin tuh si Warsi. Ya, Bener atuh, kasihannya eta teh si Surti. Jadi kita teh harus kasih pelajaran tah si Warsi. Iya, tapi dia jangan langsung. udah deh. Jangan main kasar. Pelan-pelan kalau ngomong. Kan pelan itu jadinya drama, bukan ngelabrak. Kagak. Tunggu. Gue buat. Pasti ada jotos lagi nih. Ayo. Mumpung sepi, gue susul aja tuh. Tunggu. Warsi. Gegara ikut investasi lo, entu si Surti bangkrut tau nggak? Duitnya habis, lakinya sekarang kena stroke. Lu kudu tanggung jawab. Siapa pasti rek nipunya. Saya mah nggak nipu. Nggak ada saya ngajak dia untuk investasi bodong kayak begitu, nggak ada. Dia salah pilih perusahaan investasi. Lagi pula perusahaan itu udah bangkrut. Ada karyawan yang bawa kabur duitnya. Lagian juga bukan cuma Surti yang rugi. Saya juga rugi banyak loh. Lalu segala alasan lo. Lu kalau mau nipu aja. Kalau saya memang niat mau nipu ya, saya tuh nggak mungkin loh ngajak Surti untuk investasi di perusahaan lain. Surtinya aja nggak mau. Dia kekeh untuk milih perusahaan yang gede dengan alasan keuntungannya bonafitnya gede lah. Saya udah wanti-wanti dari awal jangan. Tapi dia kekeh, dia saking serakahnya ya. Mau mendapat untung sebanyak mungkin. Dia sampai jual tuh semua asetnya. Nah lagi pula, karena saya takut dibawa-bawa dalam hal ini, ya udah saya bikin surat perjanjian. Begono ya? Iya. Bu,
Ibu nggak mau nyoba investasi di perusahaan lain yang jauh lebih aman, jauh lebih bonafit? Kagak ada ya. Bu Yayan, Bu Iput, kagak usah ikut-ikutan. Lihat tuh Mbak Surti, udah gadein barangnya banyak banget. Kagak balik juga kan? Baru ya kejadian. Kagak deh. Bu, tenang aja. Ini perusahaan solar, ya. Investasinya hanya dengan modal sedikit ya. Jadi keuntungannya pun besar. Dapat 10% loh Bu keuntungannya. Ayo Bu, profit 10%. Iya. Lamun kitu mah atuh mana sok aya buktinan teu? Dibilangin nggak percaya. Nah tuh dia itu buktinya. Lihat kan? Tuh. Lamun kitu mah atuh ibu teh hayangnya ikut we. Apaan sih mau ikut-ikutan? Lu mau ketipu kayak si Surti? Ngerti juga kagak lu. Iya tahu tuh. Tuh lihat, Bu Yayan aja udah nggak percaya. Kenapa Bu Iput kagak ikut-ikutan percaya juga sama Bu Yayan? Hah? Nggak usah ngarang-ngarang. Ada nih ya Jen. Ibu teh lain gampang kagoda atunya, tapi ibu teh pernah ngadenge cenanya tah eta teh perusahaan solarnya jadi aya untungna, mata ge ibu teh mau nyoba gitu. Ibu sama Adani mau ikut. Kagak mau sholat yang baca ya. Kalau ibu-ibu nanti berminat, langsung aja hubungin saya ya. Ya udah Bu pamit ya. Siap. Jangan lupa hubungin saya. Ya, tenang we. Mbak. Udah yang paling bener investasi. Kalau mau duit ya ibu teh. Ada. Investasi aja di truk sayurnya dah.